Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Dwi Agustino dengan NIM 3620214011030, Prodi D4 Teknik Rekayasa Manufaktur kelas 2A. Di sini saya akan menjawab soal UAS Teknik Pengelasan 2. Next. Soal yang pertama adalah apa pengertian dari pengelasan? Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan tanpa tekanan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Next. Soal yang kedua, sebutkan dan gambarkan jenis-jenis sambungan pada konstruksi las. Yang pertama adalah sambungan T atau T-joint. T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat, dengan satu bagian terletak di tengah bagian lainnya, secara tegak lurus dan membentuk huruf T. Yang kedua, corner joint. Corner joint adalah sambungan yang berbentuk dari dua buah benda kerja atau objek dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L. Hampir sama dengan T-joint, bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Next. Sambungan boot atau joint boot merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las boot joint, pada bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan secara pengaplikasian. Sambungan boot joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Sambungan lap joint adalah sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Selanjutnya, edge joint diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang berbentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki branching edge. Next. Soal ketiga. Jelaskan perbedaan fillet wheel dan groove wheel. Sambungan fillet ini merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparation terlebih dahulu. Secara gampangannya, plat dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Pengelasan fillet merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan, khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Bentuk dari sambungan fillet itu adalah lap joint, T-joint, corner joint. Las fillet ini dalam pengerjaannya lebih mudah dan tentunya lebih murah daripada membuat boot joint karena tidak membutuhkan persiapan material seperti memotong atau proses permesinan untuk membuat kampu. Next.
Groove field dikenal dengan sambungan tumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampu seperti yang dilakukan pengelasan. Untuk pengelasan boot joint dikenal juga dengan nama sambungan groove. Bentuk sambungan las tumpul banyak dipakai di perkapalan dan tambang karena membutuhkan tak sekedar menahan beban tapi juga beban gesekan, benturan, dan lain-lain. Bentuk sambungan kampu dipakai pada plat yang tebalnya lebih dari 3 mm. Dari segi harga memang lebih mahal karena mengharuskan untuk membuat kampu sebelum pengelasan. Kebayang jika yang dilas panjangnya meteran, maka harus dilakukan persiapan sepanjang jalur lasan. Next. Soal nomor 4. Jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW atau MIG-MEC serta aplikasinya. Mesin las SMAW. Yang pertama, mesin las arus bolak-balik AC. Mesin ini memerlukan arus listrik bolak-balik atau arus AC yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Listrik PLN atau generator AC yang digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses pengelasan. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh sumber pembangkit listrik belum sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan. Mesin las ini sangat banyak dipergunakan karena rendahnya biaya operasi serta harganya relatif murah. Mesin las ini membutuhkan voltase rata-rata antara 38 sampai 70 volt. Next. Mesin las arus searah atau DC. Arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik adalah arus searah. Arus searah ini berasal dari mesin berupa dinamo motor listrik searah. Dinamo dapat digerakkan oleh motor listrik, motor bensin, motor diesel, atau alat penggerak yang lain. Mesin arus yang digunakan motor listrik sebagai penggerak mulanya memerlukan peralatan yang berfungsi sebagai penyearah arus. Penyearah arus atau rektivier berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Aplikasi dan kegunaan las SMAW. Metode pengelasan SMAW seringkali digunakan karena tidak selalu memungkinkan untuk menggunakan metode pengelasan GMAW atau GTAW. Karena posisi pengelasan, jenis material, dan keterampilan welder. Metode pengelasan SMAW umumnya digunakan pada pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat berat. Next. Pengelasan GMAW atau gas metal arc welding adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas pada proses las GMAW. Ini menggunakan kawat las yang digulung dalam satu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Proses pengelasan GMAW ini terjadi karena adanya perpindahan ion anoda dan katoda pada base metal dan logam pengisi, sehingga menyebabkan timbulnya energi panas yang menyebabkan logam induk dan filler metal mencair. Fungsi las GMAW, pengelasan ini fungsinya sama dengan jenis proses lainnya, yaitu menyambung dua logam atau lebih untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang sesuai dengan syarat
keberterimaan. Namun yang membedakan adalah las GMAW termasuk dalam proses las semi-otomatis, sehingga waktu pengerjaan lebih cepat karena kawat lasnya dalam bentuk wire roll atau kawat yang digulung sepanjang prosesnya. Las kita tidak perlu sering mengganti seperti proses las SMAW. Aplikasi atau kegunaan las GMAW. Pengelasan GMAW atau MIG umumnya digunakan pada industri otomotif karena dapat memberikan hasil pengelasan yang kuat dan serbaguna. Aplikasi dan penggunaan las GMAW secara umum digunakan pada konstruksi, robotika, dan industri perkapalan. Next. Soal nomor 5, jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Pengertian proses pengelasan FCAW atau Flux Core Arch Welding adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas busur listrik pada pengelasan VCAW. Ini jenis perlindungan yang digunakan adalah fluk atau serbuk yang berada di inti kawat las atau kawat las digulung dalam sebuah roll. Selain fluk, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Pengelasan FCAW atau Flux Core Arch Welding mempunyai dua tipe yang dibedakan menjadi jenis perlindungannya yang digunakan yaitu self-shielding dan gas shielding. Self-shielding FCAW adalah proses pengelasan FCAW yang menggunakan fluk yang berada di inti kawat las untuk melindungi logam las saat mencair. Sedangkan gas shielding FCAW adalah proses pengelasan FCAW yang menggunakan fluk dan tambahan gas yang berasal dari luar sistem atau gas dari tabung. Aplikasi proses las FCAW adalah baja karbon atau karbon steel, pengerasan atau pelapisan permukaan, baja tahan karat, besi tuang, baja karbon alloy rendah, plastik baja tipis. Next. Pengelasan GTAW atau gas tungsten welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW ini elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod. Pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan gas pelindung yang digunakan adalah gas argon. Mesin las GTAW ini mempunyai dua jenis arus yaitu AC dan DC. Namun yang paling sering digunakan untuk mengelas adalah arus DC. Dalam mesin las arus DC juga terdapat dua jenis polaritas yaitu polaritas DCEN atau direct current elektroda negatif dan DCEP direct current elektroda positif. Untuk penggunaannya, biasanya DCEN digunakan untuk pengelasan yang membutuhkan penetrasi dalam seperti rod pada sambungan V-joint. Aplikasi dan kegunaan las GTAW atau TRIG. Metode pengelasan GTAW paling umum digunakan pada pengelasan material stainless steel. Meskipun merupakan pilihan yang cocok untuk beberapa logam lain seperti magnesium, aluminium, nikel, dan tembaga. Beberapa industri yang menggunakan pengelasan GTAW mencakup industri pada logam non-ferrous dan sejenisnya. Berdasarkan aplikasinya, metode pengelasan GTAW digunakan pada proses manufaktur pipa, industri otomotif, sepeda,
serta perbaikan sebagai jenis komponen yang terbuat dari aluminium, magnesium, dan stainless steel. Beberapa aplikasi dan kegunaan paling umum pada pengelasan GTAW atau TIC yaitu sistem perpipaan, pengelasan aerospace, dan industri otomotif. Next. Soal nomor 6, jelaskan secara ringkas mesin las SAW dan PAW serta aplikasinya. Las busur terendam SAW adalah sebuah proses las busur listrik terumpan yang bekerja secara otomatis. Proses las ini dipatenkan pada tahun 1935 oleh John Kennedy dan Rothermund, menjadikan proses las SAW proses pengelasan otomatis pertama yang berkembang di industri. Memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan pengelasan semi-otomatis seperti FCAW dan GMAW. Aplikasi pengelasan SAW. Pengelasan SAW merupakan pengelasan yang memiliki produktivitas yang tinggi. Apabila dibandingkan dengan pengelasan SMAW, produktivitas pengelasan SAW bisa mencapai 10 kali lipatnya. Hal ini dikarenakan tingkat deposisi las yang tinggi serta laju pengelasan yang cepat. Sehingga untuk mengelas sebuah sambungan plat dengan ketebalan 10 mm tidak perlu di bevel karena tingkat penetrasi yang tinggi. Dan hanya memerlukan 1 kali pas saja karena tingkat deposisi yang tinggi. Akan tetapi tingkat deposisi yang tinggi bukan berarti proses las ini sempurna dari kelemahan. Untuk menghasilkan deposisi yang tinggi dan penetrasi yang dalam diperlukan pengumpanan kawat las secara terus-menerus dengan parameter las yang cukup tinggi untuk mendapat nyala busur yang stabil, ditambahkan dengan fluk yang menutupi kawah las secara menyeluruh, mencegah panas untuk keluar dari kawah tersebut. Pengaruhnya, heat input proses las ini menjadi sangat tinggi sehingga keterbatasan tersendiri untuk proses las ini. Next. Hal ini dikarenakan material-material selain baja karbon, baja tahan karat, aluminium, baja tuang, dan material lain dengan weldability yang rendah sangat sensitif terhadap masukan panas yang tinggi. Oleh karena itu, aplikasi pengelasan SAW tidak direkomendasikan untuk digunakan pada material selain baja karbon. Karena batasan tersebut, aplikasi pengelasan SAW di dunia industri terbatas pada material-material tertentu saja seperti baja karbon, jenis mild steel, atau baja karbon rendah. Industri yang paling banyak menggunakan pengelasan SAW adalah galangan kapal. Kebanyakan kapal memang terbuat dari material baja karbon, sehingga masih bisa dilas menggunakan SAW. Selain itu, kapal, terutama di bagian dinding lambung kapal, juga terdapat sambungan-sambungan yang lurus dan panjang sehingga sangat cocok dilas menggunakan SAW. Next. Plasma air welding atau PAW adalah bentuk khusus dari gas tungsten air welding atau GTAW di mana busur arus plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah arch agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Gas inert yang digunakan sebagai pelindung arch las adalah antara lain argon, campuran argon hidrogen dan helium. Berdasarkan
elektrodanya PAW tergolong dalam pengelasan dengan elektroda yang tidak dikonsumsi plasma adalah sebuah gas panas terionisasi yang terdiri dari elektron dan ion. Suhu pada proses plasma arc welding sangatlah tinggi. Suhunya bisa lebih dari 17.000 derajat Celcius. Alasan mengapa suhu PAW tinggi, lebih tinggi dari GTAW berasal dari arc yang sangat rapat. Walaupun tingkat energi yang digunakan PAW di bawah GTAW, tingkat energi tersebut sudah sangat pekat dan memproduksi sebuah plasma berdiameter kecil dan memiliki kerapatan energi yang sangat tinggi. Aplikasi arc welding. Saat ini arc welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela, dan lain-lain. PAW memiliki stabilitas arc yang baik, kontrol penetrasi yang baik, kecepatan las tinggi, dan kualitas yang baik. PAW dapat digunakan pada hampir seluruh jenis logam termasuk tungsten. Next. Soal nomor 7. Jelaskan dari kode elektroda di bawah ini. E7518AI yang berarti E adalah elektroda, 75 kekuatan tarik adalah 75.000 PSI. Untuk satunya dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overheat. Untuk angka 8, penetrasi las sedang, daya AC dan DC, mengandung selaput serbuk besi 25-40%, hidrogen rendah. Kode A, ditambahkan unsur karbon molybdenum. Kode angka 1 di belakang, yang berarti komposisi kimia untuk baja karbon. ER CUSN 1A. Huruf E di depan mengartikan ada elektroda, dan untuk huruf R adalah rod, dapat digunakan GMAW tanpa fluk. Kode CU jenis paduan yaitu tembaga atau kuprom. Kode SN stenum atau konstruksi elektroda menggunakan timah. Kode 1 komposisi kimia atau baja karbon. Untuk A ditambahkan unsur karbon molybdenum. Next. ER70S6. Kode E melambangkan elektroda, R adalah rod, dapat digunakan untuk GMAW tanpa fluk. Kode 70, kekuatan tarik minimum KSI 70, 80, 90, dan 100. Huruf S melambangkan solid, jenis elektroda solid atau tanpa fluk. Dan simbol nomor 6 adalah komposisi kimia, 6 Higgs silikon. Untuk kode E6012 adalah E yang berarti elektroda, 60 adalah kekuatan tarik minimum 60.000 PSI. 1 untuk semua posisi pengelasan, dan 2-nya penetrasi las sedang, daya AC DC. Kandungan selaput serbuk besi 0-10% menggunakan titania atau sodium. Kode F7
F7A2 atau EM12K. F mengindikasikan fluk 7 yang berarti 7-19 KSI kekuatan tarik minimum. A sebagai las-lasan jika P Boswell Hart treatment. 2. Minimum kekuatan impact 20 Ft per lbs pada 20 derajat. F. E mengindikasikan elektroda. M medium Mangans per AWS specification 12 berarti 0,12% mengandung karbon dalam elektroda. K berarti product from height of aluminium coiled steel. Next. Soal nomor 8, jelaskan simbol las pada gambar berikut mengacu pada AWS. Simbol yang pertama adalah melambangkan dimensi mengacu pada penampang las. Untuk simbol nomor 2 yaitu simbol las. Simbol nomor 3 adalah simbol tambahan. Yang keempat, jumlah elemen las X panjang elemen las. Nomor 5, simbol untuk las intermittent staggered atau terhuyung. Yang simbol nomor 6 adalah jarak antara elemen las. Simbol ketujuh adalah referensi proses pengelasan. Simbol 8 adalah kelas pengelasan. Next. Bagaimana simbol pengelasan pada gambar berikut? Di sini bisa kita lihat adalah yang A simbol fill well. Next. Soal nomor 10, jelaskan tentang metalurgi las dan fenomena daerah heat affected zone atau HAZ serta langkah-langkah dalam safety welding. Jawaban adalah metalurgi dalam pengelasan dalam arti yang sempit dapat dibatasi hanya pada logam las dan daerah yang dipengaruhi panas atau HES. HES adalah suatu yang terjadi ketika logam terkena suhu tinggi. Ini memiliki dampak negatif pada desain dan konstruksi logam. Beberapa prosedur produksi atau proses manufaktur yang menghasilkan HES adalah pemotongan mekanis, pemotongan termal, dan pengelasan. Dengan pemotongan mekanis, kekuatan geser logam harus dilampaui. Sebagian besar energi diubah menjadi panas yang mempengaruhi masa pakai alat dan logam yang dipotong. Metode pemotongan termal seperti pemotongan laser dan pemotongan plasma sebenarnya menggunakan panas untuk memotong. Langkah-langkah dalam safety welding. Yang pertama adalah pakaian kerja las atau apron. Saat proses pengelasan akan ada percikan las dan panas yang dihadapi oleh pekerja, sehingga pakaian khusus kerja las diperlukan agar melindungi bagian tubuh pekerja. Yang kedua adalah sarung tangan las atau welding glove untuk melindungi tangan dari percikan atau benda kerja yang sangat panas. Yang ketiga, sepatu las atau sepatu safety untuk melindungi bagian kaki dari tertimpa atau terkena barang panas dari benda kerja. Helm atau topeng las untuk melindungi wajah dari serpihan atau sinar yang dihasilkan pada proses pengelasan. Yang kelima, masker las digunakan untuk melindungi bagian pernapasan dari
polusi yang dihasilkan pada saat proses pengelasan. Next. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.